Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahibul Fadail yang kami muliakan, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abah Kyai Haji Zaini SPDI, serta yang saya hormati pula Dewan Juri yang sempat hadir pada malam hari ini. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Zat yang Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan nikmat kepada kita semua berupa nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naiki motor, yakni Nabi Muhammad. Baiklah, berdirinya saya di sini akan membawakan pidato saya yang berjudul Sambut Ramadan dengan Penuh Kemerdekaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana seluruh setan-setan dibelenggu. Pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka lebar. Sungguh bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat dan kebaikan. Namun ada yang ingin saya pertanyakan, dan mungkin juga sama dengan antum-antum pertanyakan selama ini. Pada bulan Ramadan ini, kenapa banyak maksiat-maksiat yang terjadi? Banyak yang sengaja makan dan minum di siang hari. Hal ini sudah dianggap hal yang wajar di tempat kita ini. Nauzubillahi min dzalik. Apa jawabannya para ulama kita? Memang setan-setan dibelenggu pada bulan Ramadan, sehingga setan-setan yang dibelenggu itu mengkadar para manusia untuk menyesatkan pada bulan Ramadan. Ya, jadi setan juga punya program-program yang harus dijalankan pada bulan suci Ramadan. Sehingga kita juga harus mengingatkan diri karena hati kita lemah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita tahu, pada bulan Ramadan kita minimal menghatamkan 30 juz dalam sebulan. Namun tak jarang dari beberapa orang tak melaksanakannya, entah dengan alasan apapun. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggembleng kita dengan sebuah ayat yang berbunyi Ayyamam ma'dudat. Apakah hadirin tahu apa itu Ayyamam ma'dudat? Ayyamam ma'dudat adalah hari-hari yang diketahui, hari-hari yang terbatas dan hari-hari yang singkat. Hanya beberapa hari, hanya sebulan penuh dalam bulan Ramadan. Yang mungkin kesempatan itu tidak setiap saat diberikan kepada kita. Sekarang ini kita masih bisa berkumpul pada lapangan ini, melaksanakan kegiatan, mendengarkan ceramah dan amal ibadah lainnya. Namun siapa yang tahu setelah kita angkat kaki dari tempat ini kita masih hidup? Ada yang yakin kalau kita pas keluar dari tempat ini kita masih hidup? Kematian tidak mengenal usia. Kita juga tidak ada jaminan masih bisa sampai ke Ramadan yang akan datang. Maka bersiaplah mulai sekarang, karena kematian adalah suatu yang pasti. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudarikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatimu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada pula suatu malam di bulan Ramadan yang disebut malam Lailatul Qadar. Yang kata Allah, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Qadar ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kalian tahu apakah kalian tahu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. 1000 bulan berapa tahun? Kurang lebih 83 tahun. 83 tahun hadirin. Dibandingkan dengan umat yang terdahulu yang dipanjangkan umurnya hingga ratusan bahkan ribuan tahun. Usia dakwah Nabi saja selama 900.000 tahun. Jadi kesempatan beramalnya lebih panjang. Sedangkan kita, jadi dulu ada seorang wanita yang dipanjangkan umurnya menangisi kematian anaknya. Setelahnya ada seorang muslim yang bertanya kepada wanita tersebut, "Mengapa engkau menangis?" Ia menjawab, anak saya meninggal." Lalu ia bertanya lagi, "Berapa umurnya?" Ia menjawab 70 tahun. Umur 70 tahun, kalau umur 70 tahun, kalau umat terdahulu masih bayi dan masih baru belajar melangkah. Coba bayangkan. Sehingga wanita tersebut berkata, "Kalau begitu, sempatkah mereka membangun rumah? Sempatkah menikah?" Sekarang bukan hanya rumah, tapi ruko-ruko di mana-mana dan gedung-gedung tinggi. Bukan hanya menikah, tapi sampai memiliki anak cucu. Wanita ini berkata lagi, andai aku berada pada umat tersebut, maka umurku hanya cuman rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Namun Allah Maha Adil. Kita umat terakhir namun paling pertama masuk surga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi mari kita tumbuhkan semangat beribadah yang tinggi dalam melaksanakan bulan suci Ramadan. Memperbanyak salat tarawih, memperbanyak tadarus dan amal ibadah lainnya. Sehingga kita dapat merasakan sensasi indahnya Ramadan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam. Allahumma fiq ila tariqil jadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertutup.